Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ruang 002. Saya Yesi Deslia dengan NIM A1 D12079 dan teman saya Rizka Dwi Rahma Putri dengan NIM A1 D12071. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global, yaitu tentang efek rumah kaca. Untuk memenuhi tugas ujian kami. Terima kasih. Pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan sebuah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi merangkap panas dari matahari, di mana proses ini terjadi secara alami karena bumi memiliki atmosfer. Dengan adanya panas matahari yang tidak bisa keluar dari atmosfer bumi ini, maka suhu di permukaan bumi menjadi hangat. Efek rumah kaca ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi hangat. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya. Di negara yang memiliki musim salju atau permukaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Karenanya matahari yang masuk ke atmosfer sebagian dipantulkan keluar atmosfer. Sementara sebagiannya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Contoh lainnya, bayangkan ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobilmu dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalamnya mobil lebih tinggi daripada di luar. Nah, apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi-energi yang memantul lagi ke bumi diantaranya sebanyak 25% dipantulkan awan dan partikel lain, 25% terserap oleh awan dan 45% terserap oleh permukaan bumi dan 10% dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Banyak terjadinya penyebab efek rumah kaca, salah satunya itu penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena untuk melakukan fotosintesis. Nah, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan makin maraknya penebangan liar akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatkannya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Dan kedua, ada penggunaan bahan bakar fosil. Secara berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Selanjutnya yaitu 3, ada pencemaran laut. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tapi akibat pencemaran laut oleh limbah, industri, dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya. Nah, yang keempat, industri pertanian, yaitu
penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Selanjutnya yaitu ada industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4. Makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin banyak pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Selanjutnya itu dampak rumah kaca. Yang pertama yaitu pemanasan global. Karena efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global, tentu akan mengancam semua ekosistem lantaran suhu bumi naik. Yang kedua yaitu mencairnya es di kutub. Dampak selanjutnya itu adalah mencairnya es di kutub yang juga berimbas pada berlangsungan ekosistem. Mencairnya es akan menyebabkan kenaikan air laut yang akan menyebabkan tenggelamnya daerah-daerah rendah. Yang keempat yaitu kerusakan ekosistem dan tingginya tingkat keasaman laut. Kemudian laut akan kian asam lantaran konsentrasi gas-gas rumah kaca meningkat. Asam air laut bisa mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang keempat yaitu menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca. Yang pertama adalah hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan listrik seperlunya saja. Dengan demikian kamu dapat berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang dapat menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua yaitu beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Guna meningkatkan hasil pertanian, kita harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Sebaliknya, kita bisa menggunakan pupuk organik dengan kadar optimal agar bisa menghasilkan pertanian yang melimpah. Jika menggunakan pupuk non-organik bisa berkurang. Emisi gas N2O juga akan berkurang. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Bahan bakar ramah lingkungan memang masih jarang ditemukan di Indonesia. Misalnya aja panel surya dan bahan listrik. Bahan bakar listrik dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang membahayakan lingkungan. Yang keempat yaitu mengolah limbah peternakan. Limbah menjadi salah satu di antara penumpang gas rumah kaca, terutama limbah peternakan. Guna mengurangi emisi karbon dioksida dan metana, limbah dapat diolah menjadi biogas. Biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu menggalakkan reboisasi. Reboisasi menjadi suatu di antara banyak solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Tumbuhan hasil reboisasi itu akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang terakhir yaitu yang nomor 6, membatasi penggunaan plastik. Plastik adalah senyawa polimer yang sangat sulit terdegradasi di dalam tanah. Salah satu cara mengurangi limbah plastik adalah dengan membakar. Namun pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, batasilah penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain ketika berbelanja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.